saat di depan rumah. Po, Po. Ada apa toh, Pak? Pagi-pagi gini udah berisik manggil ibu. Ini loh, Po, uang di kantong baju Bapak kok ya nggak ada. Seingat Bapak, kemarin Bapak itu masih nyimpan uang sekitar 100 ribuan di kantong baju kerja. Duh, mana ibu tahu, Pak? Makanya, kalau masih punya uang itu dikasih ke istri. Jangan malah disimpan di kantong baju. Jadi hilang kan? Itu kan uang untuk beli bensin toh, Bu. Lagian Ibu juga udah Bapak kasih uang bulanan loh. Ya ampun, masa iya sih, Pak? Beli bensin banyak banget 100 ribu. Bilang aja kali kalau Bapak itu mau jajan cewek di luar. Astagfirullahaladzim, Ibu nih kok yang ngomongnya gitu. Mana mungkin lah Bapak itu jajan cewek di luar. Dan juga ya Bu, cewek mana yang mau dibayar cuma 100 ribu? Oh, jadi maksud Bapak kalau ada cewek yang mau dibayar dengan 100 ribu, Bapak mau gitu? Ya enggak lah, udahlah Bapak itu mau langsung berangkat kerja aja. Kalau diterusin ngobrol sama Ibu, pasti ujung-ujungnya Bapak yang disalahin. Iyalah, seorang wanita kan nggak pernah salah, Pak. Tapi ngomong-ngomong, Bapak udah sarapan belum? Tadi Ibu udah masak nasi goreng loh. Udah loh Bu, Bapak itu udah sarapan. Udah ya, kalau gitu Bapak berangkat kerja dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Untung aja Bapak nggak curiga kalau sebenarnya aku yang udah ngambil uang 100 ribu di kantong bajunya. Ya habisnya Bapak ngasih uang belanja dikit banget. Kan aku pengen beli ayam bakar yang baru buka di depan sana. Soalnya udah lama banget aku kepengen. Aku beli sekarang aja apa ya? Kayaknya Bapak juga udah jauh itu perginya. Ya udahlah, gas. Bu Dina pun pergi ke tempat penjual ayam bakar. Saat di jalan, Ya ampun, itu di depan rumahnya Bu Yanti kok masang tenda-tenda hajatan ya? Apa keluarganya Bu Yanti mau ngadain hajatan? Tapi hajatan apa? Aku jadi penasaran deh. Coba aku samperin, mumpung itu Bu Yanti ada di depan. Assalamualaikum Bu Yanti. Wah, Bu Yanti mau ngadain hajatan kah? Kok masang tenda-tenda hajatan gitu? Waalaikumsalam Bu Dina. Iya nih, saya mau ngadain hajatan. Kebetulan adik saya yang paling bungsu itu mau menikah. Oh alah, jadi begitu. Tapi kok ngadain hajatannya di rumahnya Bu Yanti, bukan di rumah orang tuanya Bu Yanti aja? Iya Bu, karena halaman rumah saya ini kan besar, sedangkan halaman rumah orang tua saya itu kurang. Makanya deh, pernikahan adik saya diadain di rumah saya. Soalnya saya sama keluarga saya itu mau ngundang banyak orang. Jadi gitu. Berarti nanti saya juga bakal diundang dong, Bu. Tentu aja dong, Bu Dina. Nah, kebetulan karena Bu Dina ada di sini. Nah, ini Bu, undangannya biar sekalian. Lah, kok udah dikasih aja, Bu? Seharusnya kan dikasihnya pas di rumah. Nggak apa-apa toh, Bu Dina, kan sekalian. Ngomong-ngomong, Bu Dina mau pergi kemana ini? Ini loh Bu, saya mau beli ayam bakar di depan sana. Soalnya dari beberapa hari kemarin tuh saya kepengen banget. Ayam bakar yang terkenal paling enak itu ya Bu, di daerah ini. Iya Bu Yanti, bener banget. Kalau nggak salah kemarin orang tua saya abis ngeboking ayam bakar itu deh. Buat dijadiin hidangan ketika pernikahan adik saya. Wih, mantap banget Bu Yanti. Jarang-jarang loh hidangan di acara pernikahan ada ayam bakarnya. Iya Bu, karena orang tua saya tuh suka banget sama ayam bakar. Makanya deh kepengen ngasih hidangan ayam bakar ketika hajatan pernikahan adik saya. Maaf ya Bu, saya mau ngangkat telepon dari orang tua saya dulu. Walah, iya ya Bu Yanti, saya juga mau pamit ini beli ayam bakar dulu. Assalamualaikum. di tempat penjualan ayam bakar. Permisi Pak Doni, saya mau beli ayam bakarnya dong, satu yang spesial. Oh iya ya Bu Dina, akhirnya Bu Dina itu beli ayam bakar jualan saya. Setelah sekian lama Bu Dina itu suka bolak-balik lewat depan sini. Iya nih Pak, soalnya saya baru aja ada uang untuk beli ayam bakarnya. Padahal ya saya tuh udah lama banget pengen ngebeli ayam bakar jualan Bapak. Loh iya kah? Ya ampun, kasihan banget ya Bu Dina. Padahal kalau ibu itu ngutang dulu pasti saya utangin kok. Wah yang bener Pak Doni. Enggak ding, bercanda. Saya itu aslinya mah, saya itu nggak berani Bu ngutang-ngutangin jualan saya. Ya ampun, Pak Doni ini apa-apaan sih, nggak jelas.
Oh iya Pak Doni, ngomong-ngomong ini ayam bakar jualan Bapak udah di booking ya? Buat acara pernikahan adiknya Bu Yanti. Iya Bu Dina, bener banget. Mana di bookingnya tuh yang versi ayam bakar spesial semua lagi. Wih, banyak juga ya itu uang orang tuanya Bu Yanti. Sampai bisa ngebooking versi ayam bakar spesial. Kan memang orang tuanya Bu Yanti itu terkenal kaya raya Bu Dina. Mana saya dengar-dengar mereka itu juga booking makanan yang mahal-mahal dan enak-enak selain ayam bakar saya. Wah, mantap. Berarti nanti pas acara pernikahan adiknya Bu Yanti itu makanannya bakal enak-enak dan juga mahal-mahal ya Pak. Jelas itu Bu Dina. Jadi Bu Dina itu jangan sampai nggak datang ke acara pernikahan adiknya Bu Yanti. Aman Pak, pasti saya tuh bakal datang. Oh iya Pak, ini ayam bakar pesanan saya mana nih? Ini kita kenapa jadi asik ngobrol? Astagfirullahaladzim. Maaf ya Bu, Ibu sih dari tadi nanya-nanya. Saya tuh cuma nanya sekali doang Pak. Abis itu Bapak loh yang nyeritain tentang orang tuanya Bu Yanti yang udah ngebooking banyak makanan mahal. Iya sih, ya udah maaf ya Bu Dina. Ini ayam bakar pesanan Bu Dina. Wah, makasih ya Pak Doni. Ini uangnya. Kalau gitu saya langsung permisi ya. Saya mau langsung nyobain ini ayam bakarnya. Bu Dina pun pulang dengan rasa senang karena sudah berhasil membeli ayam bakar. Pada sore harinya, Assalamualaikum Bu, Bapak pulang. Waalaikumsalam. Bapak udah pulang. Loh, tapi Bapak kok kelihatan lemes gitu sih? Gimana agak lemes Bu? Tadi tempat kerja Bapak itu ada pengumuman kalau gaji bulanan ini tuh bakal diundur sampai bulan depan karena ada beberapa masalah. Loh, kok gitu sih Pak? Tapi Bapak masih punya uang simpanan kan untuk tetap ngasih Ibu uang bulanan? Uang simpanan dari mana toh Bu? Orang uang Bapak yang terakhir kemarin loh hilang di kantong. Jadi uang 100.000 yang di kantong Bapak itu uang terakhir Bapak? Ya Bu, mana itu uang untuk beli bensin? Makanya Bapak tadi pagi nanya-nanya ke Ibu, siapa tahu Ibu itu lihat. Ya ampun, Ibu mana lihat Pak? Aduh, terus besok pas pernikahan adiknya Bu Yanti, kita kondangan pakai apa Pak kalau nggak ada uang? Duh, iya lagi. Mana tadi Bapak itu juga udah diundang sama suaminya Bu Yanti lagi. Apa kita nggak perlu kondangan ya Bu? Soalnya kita kan itu nggak punya uang untuk ngamplop. Tapi Ibu kepengen kondangan Pak. Ya, terus kita ngisi amplopnya gimana toh Bu? Orang Bapak udah nggak megang uang lagi. Iya, Bapak ngutang kayak sama siapa gitu? Enggak, Bapak itu nggak mau ngutang-ngutang. Mending nggak usah kondangan daripada harus ngutang. Terus untuk menuhin kebutuhan sehari-hari gimana Pak? Sampai bulan depan, kan harus belanja. Bapak rasa stok belanja kemarin cukup kok Bu untuk kebutuhan sehari-hari. Lagian untuk menuju bulan depan itu nggak lama lagi kok, jadi aman. Tapi kan Pak. Tapi apalagi sih Bu? Ya ampun, udah ya Bu, mau istirahat dulu Bapak. Capek habis kerja. Keesokan harinya, Duh, gimana nih? Bapak udah nggak megang uang. Terus aku berangkat kondangannya pakai apa kalau nggak bawa amplop yang isinya uang? Masa iya aku bawa amplop kosong? Tapi nggak apa-apa kali ya kalau aku bawa amplop kosong. Dan nggak perlu aku kasih nama amplopnya, biar nggak ketahuan kalau amplop aku itu kosong. Dengan begitu, aku bakal bisa kondangan dan menikmati makanan-makanan enak dan juga mahal di acara pernikahan adiknya Bu Yanti. Hahaha. Wih, ternyata ideku bagus juga ini. tiba-tiba, Ibu kenapa toh? Kok ketawa-ketawa sendiri? Bapak jadi ngeri deh. Ibu itu nggak lagi kesambet kan? Enggak lah Pak, nggak mungkin ibu kesambet. Tapi ya, ibu itu gila tahu nggak? Gara-gara bapak nggak bisa ngasih uang bulanan. Ya ampun Bu, sabar toh ya. Nanti kalau gajinya udah keluar, pasti Bapak langsung kasih ke Ibu uang bulanannya. Jadi ya jangan gila dong. Ya jangan dianggap serius lah Pak. Ibu tuh cuma sarkas doang. Syukurlah, jujur Bapak itu beneran takut kalau Ibu itu jadi gila gara-gara gak dikasih uang bulanan. Halah, palingan juga bapak seneng kan kalau ibu beneran gila. Pasti bapak kepikiran untuk bisa bebas jajan cewek di luaran sana. Gak usah kumat lagi lah Bu, melencengnya itu jauh amat dari pembahasan awal. Pasti kalau ada masalah sedikit disembungin ke itu mulu. Bapak itu sampai muak loh dengernya. Udah ya kalau gitu Bapak berangkat kerja dulu. Kayaknya Bapak itu bakal pulang malam, soalnya mau lembur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, pas banget nih bapak udah berangkat kerja. Waktunya aku berangkat kondangan. Tapi sebelum itu aku cari amplop kosong dulu deh.
Tak lama setelah itu Bu Dina pun berangkat ke acara pernikahan adiknya Bu Yanti dengan membawa amplop kosong. Wah, Bu Dina akhirnya datang juga. Saya kirain Bu Dina nggak mau datang loh ke acara pernikahan adik saya. Ya ampun Bu Yanti, nggak mungkin lah saya nggak datang. Kita kan udah tetanggaan dari lama. Dan ngomong-ngomong, acara pernikahan adiknya Bu Yanti ini meriah banget ya. Dekornya itu loh mewah dan juga megah banget. Dan hidangan makanannya juga banyak dan kelihatan mahal-mahal. Ya begitulah Bu, soalnya yang nyiapin semua itu tuh orang tua saya. Adik saya itu kan anak terakhir. Jadi orang tua saya tuh pengennya ngadain acara pernikahan yang benar-benar meriah dan juga megah. Walah, iya ya, saya paham kok perasaan orang tua Ibu Yanti. Tapi berarti Bu Yanti nggak keluar dana sama sekali ya untuk acara pernikahan adik Bu Yanti ini? Iya Bu, saya sama suami saya mah nggak ngeluarin dana sama sekali. Karena emang dari awal yang mau nanggung itu orang tua saya untuk biayanya. Oh iya, Bu Dina kondangan sendirian aja kah? Nggak sama suami? Enggak Bu, maaf ya, suami saya hari ini harus kerja lembur. Walah, iya ya Bu Dina nggak apa-apa. Yang penting kan Bu Dina bisa datang. Ya ampun, itu perut Bu Dina bunyi kah? Iya Bu, maaf ya. Duh, saya jadi malu banget deh. Saya lapar sampai perutnya bunyi. Nggak apa-apa Bu, kalau gitu Ibu langsung ke prasmanan aja sana Bu buat makan. Mumpung makanannya baru direfill, jadi masih anget dan juga enak-enak. Wah, kalau gitu saya langsung menuju ke prasmanan ya Bu. Abis itu baru deh saya salim-salim terus ngasih amplopnya. Iya ya Bu Dina, silakan. Bu Dina pun langsung menuju ke prasmanan dan mengambil banyak sekali makanan dengan sangat rakus. Untung aja aku berangkat ke kondangan adiknya Bu Yanti. Karena dengan begitu aku bisa ngambil makanan sebanyak ini. Mana makanannya tuh enak-enak dan juga mahal-mahal. Ini mah kalau aku beli sendiri mana sanggup. Pasti harganya mahal banget. Tapi ini orang-orang pada kenapa sih kok ngeliatin piring makanku kayak heran gitu? Ya aku tahu sih, aku ngambil makannya terlalu banyak dan penuh. Tapi ya setidaknya hargain dong, jangan ngeliatin gak jelas kayak begitu. Norak banget sih orang-orang ini. Tapi udahlah, mending aku langsung makan aja. Duh ya ampun, ini enak banget, bener-bener luar biasa. Senang banget deh rasanya, aku gak perlu ngeluarin uang untuk ngisi amplop. Bu Yanti dan keluarganya mana tahu kan kalau aku sebenarnya kondangan pakai amplop kosong. Hahaha. Tiba-tiba Bu Dina dihampiri oleh Pak Doni. Ya ampun Bu Dina, ngambil makanannya banyak banget Bu. Emang ibu itu bisa ngabisin makanan sebanyak itu? Pak Doni, tenang aja Pak, bakal habis kok. Gini-gini ya, saya tuh makannya banyak. Dan ternyata Pak Doni ini diundang juga toh ke acara pernikahan adiknya Bu Yanti. Ya Bu, karena pas orang tuanya Bu Yanti itu ngebooking jualan ayam bakar saya itu sekalian diundang juga. Oh alah, jadi begitu. Padahal sebenarnya nggak penting deh ngundang Pak Doni ke acara pernikahan adiknya Bu Yanti ini. Nggak penting gimana Bu, menurut saya ya penting kok. Karena saya itu termasuk kenal sama orang tuanya Bu Yanti dan juga anak-anaknya. Yang sebenarnya nggak penting diundang itu ya Bu Dina, yang rakus banget, ngambil makannya nggak kira-kira. Pak Doni, jaga ya omongannya. Pak Doni itu cuma penjual ayam bakar. Emangnya kenapa kalau saya itu penjual ayam bakar? Toh jualan saya itu juga sukses dan enak. Bahkan Bu Dina suka sama jualan ayam bakar saya. Bisa-bisanya loh ibu itu ngomong kayak gitu. Padahal saya kira Bu Dina itu orangnya baik. Tapi ternyata Ibu Dina itu orangnya suka ngomongin orang dengan kata-kata yang gak enak. Halah, sok-sokan sakit hati, alay banget deh. Udahlah minggir-minggir, saya mau nambah ngambil makanan di prasmanan. Ya ampun Bu, bisa-bisanya ya. Padahal ibu itu udah ngambil makanan banyak banget. Rakus banget sih jadi orang. Bodoh amat. Bu Dina pun sampai nambah makanan di prasmanan berkali-kali. Setelah merasa puas, ia lalu bersalaman dengan pengantin dan memberikan amplop kosongnya. Lalu ia pulang dengan sangat gembira. Akhirnya bisa pulang dengan keadaan perut kenyang dan juga puas makan. Hahaha. Tapi jujur tadi aku sempat deg-degan pas ngasih amplop ke pengantinnya. Untung aja ternyata ada wadah khusus amplop. Jadi aku nggak perlu tuh ngasih ke pengantinnya langsung. Jadi mereka nggak bakal sadar kalau aku sebenarnya cuma ngasih amplop kosong. Hahaha. Tapi kalau dipikir-pikir benar-benar nguntungin ya pergi ke kondangan bawa amplop kosong. Terus bisa makan dengan puas.
Ya udahlah, kalau gitu setiap kondangan aku bakal bawa amplop kosong terus, biar nggak perlu ngeluarin uang sepeser pun. Tapi aku bisa makan makanan di kondangan dengan puas. Hahaha. Sejak saat itu, setiap kondangan, Bu Dina selalu saja membawa amplop kosong. Namun dengan pedenya, makan makanan di kondangan itu dengan sangat rakus hingga... Assalamualaikum Bu Yanti. Waalaikumsalam. Pak Wawan, ada apa Pak? Tumben banget datang ke sini. Ini Bu Yanti, saya itu mau ngasih undangan khitanan anak saya. Walah, jadi begitu Pak Wawan. Tapi kok Pak Wawan sih yang nyebar undangannya? Kenapa Pak Wawan gak nyuruh orang aja Pak? Saya pengen aja gitu Bu, nyebarin undangan secara langsung ke para warga-warga kompleks ini. Bu Yanti jangan lupa datang ya. Tenang aja Pak, saya pasti datang kok. Tapi kalau boleh saya kasih saran, besok pas acara hitanan anak Bapak, perhatiin Pak para tamu undangannya. Perhatiin gimana Bu, emangnya ada yang salah? Perhatiin aja Pak, siapa yang kira-kira bawa amplop kosong. Soalnya ya, kemarin pas abis selesai acara pernikahan adik saya, kami itu sekeluarga nemu amplop kosong. Parah banget kan Pak? Ada orang yang sengaja ngasih amplop kosong. Waduh, ngeri juga ya Bu, kok ada orang yang berani-berani kondangan terus ngasih amplop kosong? Ya mungkin karena dia kondangan cuma mau numpang makan doang Pak, dan gak mau ngasih uang di amplop. Makanya Pak Wawan tuh hati-hati. Siap, terima kasih atas infonya. Kalau begitu saya permisi dulu ya, mau lanjut nyebar undangan. Assalamualaikum. Iya Pak, sama-sama. Waalaikumsalam. Tak lama setelah itu acara hajatan hitanan anaknya Pak Wawan pun dilangsungkan. Wah, akhirnya ada hajatan juga. Jujur aku seneng banget deh, karena beberapa minggu ini jarang banget ada orang hajatan. Dan untung aja kemarin aku juga udah sempat diundang sama Pak Wawan. Jadi aku bisa deh datang ke sini. Tapi kok ini acara hajatannya biasa aja sih, nggak besar dan juga megah. Mana kelihatannya makanan yang ada di prasmanannya itu juga biasa. Tapi nggak apa-apa, yang penting aku bisa makan yang banyak. Tiba-tiba Bu Dina diambil oleh Pak Wawan. Bu Dina, terima kasih loh sudah mau datang ke acara hitanan anak saya. Pak Wawan, iya Pak, sama-sama. Kita kan juga udah kenal lama, jadi ya nggak mungkin dong kalau saya nggak datang ke acara hitanan anaknya Pak Wawan. Ngomong-ngomong, ini acaranya kok biasa banget sih Pak? Masa sih Bu, tapi kalau menurut saya ini udah termasuk meriah dan juga bagus loh. Ya walaupun nggak mewah, karena emang budget saya itu sanggupnya acara yang modelan seperti ini aja. Wah, jadi begitu. Ya nggak apa-apa sih Pak, yang penting kan Bapak bisa ngadain acara hitanan untuk anak Bapak. Oh iya Pak, prasmanannya di sebelah mana ya? Jujur, saya udah lapar nih. Nggak apa-apa kan kalau saya langsung ambil makanan di prasmanan? Iya Bu, nggak apa-apa, dan prasmanannya ada di sebelah sana. Kalau gitu saya ke prasmanan dulu ya Pak, mau ngambil makan. Bu Dina, ini amplopnya jatuh. Loh, ini kan amplop kosong ya. Soalnya nggak ada bentukan uang di dalamnya. Waduh, jangan-jangan Bu Dina adalah orang yang suka ngamplop-amplop kosong ketika kondangan lagi. Kenapa pakai acara jatuh sih itu amplop kosongnya? Duh, gimana ya cara ngelaknya? Udah Pak, biarin aja, itu cuma amplop kosong kok. Amplop yang untuk kondangan itu ada di dompet saya. Walah, jadi begitu ya Bu. Aku sudah berburuk sangka sama Bu Dina. Ternyata Bu Dina itu memang sudah nyiapin amplop lain. Dan ini cuma amplop kosong yang bukan untuk kondangan. Ya udah ya Pak, kalau gitu saya ke prasmanan dulu. Bu Dina kemudian mengambil makan di prasmanan dengan sangat banyak seperti biasanya. Untung aja aku bisa ngelak. Kalau enggak, Pak Wawan pasti langsung nuduh aku kalau aku tuh kondangan pakai amplop kosong. Bu Dina datang juga toh ke acara hitanan anaknya Pak Wawan. Wah, itu ibu ngambil makanannya banyak banget. Emangnya bisa habis Bu? Tenang aja Bu Yanti, bakal habis kok. Karena ya gini-gini saya itu makannya banyak. Dan abis ini juga saya bakal nambah lagi nih kalau makanannya habis. Waduh, jangan berlebihan Bu, nggak baik. Apalagi kan ini acara orang. Jadi kalau menurut saya jangan terlalu rakus Bu. Bu Yanti, yang sopan dikit dong kalau ngomong. Berani-beraninya loh bilangin saya rakus. Saya itu ya nggak rakus, cuma suka makan aja. Suka makan sih, suka makan Bu. Tapi ya jangan berlebihan. Apalagi ini di acara orang. Ibu nggak malu apa diliatin para tamu undangan yang lain? Ngapain saya malu? Saya kesini itu juga kan karena untuk kondangan dan juga ngasih amplop yang isinya uang. Jadi ya saya ada hak dong untuk makan banyak. Udahlah Bu Yanti itu nggak usah banyak omong dan juga ganggu saya. Saya itu mau lanjut makan.
Ya ampun, enak banget ini. Duh, kok perutku sakit ya? Dan rasanya pengen muntah. Astagfirullah, kok muntahanku ada darahnya? Astagfirullah Bu Dina kenapa? Kok itu muntahannya ada darahnya? Jangan-jangan itu akibat ibu kebanyakan makan lagi. Enak aja, nggak mungkin lah Bu. Saya tuh cuma lagi kurang enak badan aja. Aduh, perutku makin sakit banget. Duh, mana pengen muntah lagi. Aduh, muntahannya ada darahnya lagi. Mana makin banyak. Tolongin, Bu. Antarin saya ke rumah sakit, Bu. Duh, ya ampun. Iya ya, Bu. Mari saya antar ke rumah sakit. Bu Dina pun kemudian dibawa ke rumah sakit. Namun naas ia diberitahu oleh dokter jika lambungnya mengalami kerusakan akibat terlalu banyak makan. Sejak saat itu pun ia harus dirawat di rumah sakit dan menderita di sisa umurnya.